Oke, kita ketemu lagi di belajar Java. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang konsep iterasi atau perulangan. Jadi ada beberapa konsep perulangan di dalam Java. Jadi seperti biasa kita masuk ke teori dulu. Oke. Jadi kalau kalian tahu, jadi misalkan kita mau menginputkan 3 buah data. Jadi misalkan kita punya 3 data, nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Oke ya, jadi untuk menginputkannya kita butuh 3 kali sysout ya. Jadi kita butuh 3 kali sysout. Oke, terus kemudian, nah misalkan dari 3 kali ini, setiap kali kita mau melakukan penginputan data, kita juga akan menjumlahkan datanya, atau kita mau menjumlahkan data itu sendiri. Jadi kalau kita setiap kali mau menjumlahkan, jadi kita akan memperbarui setiap variabel yang ada. Misalkan dia di awal kita punya variabel jumlah gitu misalkan. Nah, jadi jadi jumlahnya kita definisikan 0. Jadi misalkan di sini dia inputnya 20, berarti jumlah sekarang adalah jumlah plus nilai 1. Dimana nilai 1 adalah 20, maka jumlahnya sekarang adalah 20. Dengan jumlah sebelumnya 0. Terus saat kedua juga konsepnya sama. Oke, jadi dia nilai 1, nilai 2, berarti misalkan kita masukin nilai 2-nya itu sama dengan 21, berarti di sini menjadi 41. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi itu. Nah, dengan konsep yang sama, jadi kita bisa melakukan dengan konsep yang disebut dengan iterasi. Ya, atau looping. Jadi karena dia dipanggil secara berulang, jadi flow controlnya ya. Jadi sebenarnya pemrograman itu ada 3 ya, ada 3 konsep di dalam pemrograman. Yang pertama kita sudah pelajari kemarin, yaitu urutan atau sequential. Nah, sequential itu contohnya kayak kemarin kita menghitung luas segitiga. Jadi kita masuk alas, masuk tinggi, hitung. Terus kemudian ada percabangan. Nah, percabangan itu kayak ada if di dalamnya, ya. Terus kemudian yang terakhir kita hari ini belajar tentang looping atau perulangan. Jadi itu. Jadi ada beberapa pengulangan, ada pakai for, ada pakai while do, nah itu banyak ada konsep perulangannya. Oke ya, jadi itu di awal kita sudah belajar tentang iteration atau iterasi ya. Terus dari sini kita bisa menghitung, misalkan kita punya program untuk menghitung rata-ratanya juga bisa. Jadi di akhir dia akan membagi dengan jumlah nilai yang kita punya. Jadi kita punya 3 nilai, berarti kita akan bagi totalnya menjadi 3. Oke ya. Jadi itu. Nah, jadi dengan adanya konsep perulangan ini, jadi kita bisa memperhemat program kita. Jadi kita tidak perlu menginputkan variabel berkali-kali. Misalkan variabel yang kita punya sampai 20 variabel atau 20 kali input data, berarti kita bisa menghemat dengan menggunakan perulangan. Jadi itu konsep dari perulangan. Jadi kalau di Java sendiri ada 3 konsep perulangan. Jadi yang pertama ada for, terus kemudian ada while, terus kemudian yang ketiga ada do while.
Oke, ya. Jadi kalau for itu dia akan melakukan perulangan sesuai dengan permintaan yang kita punya. Jadi kalau gini ya, jadi di dalam perulangan itu sendiri ada 3 konsep. Yang pertama adalah iterasi, terus kemudian setelah iterasinya atau kita bisa katakan di sini dia sebuah inisialisasi, terus kemudian ada testing, terus bagaimana iterasi itu di update atau inisialisasinya itu diupdate. Jadi kalau disampaikan inisialisasinya itu kapan perulangan itu dimulai, terus kapan perulangan itu berakhir, bagaimana konsep update-nya, apakah dia increment atau decrement. Tuh ya, jadi tergantung dari konsep aplikasi yang akan kita bangun. Oke ya, jadi pertama kita akan mempelajari tentang while. Oke ya, kita pelajari tentang while, perulangan dengan menggunakan while. Jadi kita pertama kali, jadi kita ngoding. Oke ya, jadi kita akan belajar tentang while. Oke. Nah, di while itu pertama kali kita harus definisikan dulu sesuai dengan yang tadi kita bahas inisialisasinya atau dimulainya. Jadi int i sama dengan 0. Jadi kita mulainya dari i sama dengan 0. Terus kapan berakhirnya? Misalkan while i kurang dari 10, itu misalkan lakukan sysout data ke i. Oke. Terus kemudian update-nya gimana? Update-nya i sama dengan i plus 1. Oke ya, jadi ini akan diupdate terus i-nya. Jadi setiap kali dia melakukan iterasi, dia akan mengupdate i-nya. Oke. Terus setelah kita coba, kita running. Oke, data ke 0. Jadi iterasinya dari 0 sampai ke 9. Ya. Itu. Jadi misalkan kita mau buat program, jadi ini ya, yang ini disebut dengan inisialisasi. Terus yang ini disebut dengan testingnya. Jadi testing itu kapan dia berakhir sampai i-nya kurang dari 0. Terus yang ini disebut dengan update. Jadi bagaimana dia konsepnya. Jadi i sama dengan i plus 1 itu bisa ditulis i plus plus. Ya, itu. Jadi bisa ditulis i plus plus. Oke ya, jadi itu konsep dari while. Terus kalau dia contohnya, kita misalkan pakai contoh kita mau menginputkan program untuk kita juga bisa pakai keyboard ya. Jadi ini misalkan akhirnya ini kita bisa pakaikan keyboard. Defaultnya udah.
Oke, sys out, masukkan jumlah perulangan. Input I sama dengan input dot next int. Oke, ya ini juga bisa. Oke ya, jadi misalkan kita punya program, terus kemudian programnya itu kita mau menghitung jumlah skornya. Jadi misalkan kita di awal masukkan jumlah nilai, nah yang tadi ya, contohnya kita punya 3 nilai itu, nilai mahasiswa. Terus setiap kali dia memasukkan, kita akan memasukkan datanya itu. Oke ya, jadi setiap kali si user itu memasukkan data, kita akan minta dia untuk menginputkan datanya. Misalkan kita punya variabel, ini ya, berarti ini input dari I. While I kurang dari inputan dari usernya ya. Jadi kita misalkan I sama dengan 1 kurang dari I. Jadi dimulainya dari 1 terus kemudian berakhirnya dari I. Oke, terus kemudian kita juga punya untuk sys out, masukkan nilai mahasiswa ke I. Nah, dibaca, kita punya inputan skor, int skor, kita saja int nilai sama dengan input dot next int. Oke, jadi kita akan menginputkan, terus kemudian total nilainya, ini kita definisikan dulu int total sama dengan 0 inisiasinya. Total sama dengan total plus nilai. Oke. Terus kita munculkan sys out total. Oke ya, coba kita run ya. Oh, sorry. Well, incrementnya belum kita isikan ya. Oke ya. Terus kita run. Masukkan jumlah data masalah 3. Nilai 1 misalkan 40. Terus 40, 20. 40. Dia kapan berakhir nih? Ini salah nih. Error nih. Inputnya berarti dia inputnya 3 harusnya, dimulainya dari mana kan gitu. Jadi misalkan kita mulainya dari 1, jadi kita mulai dari
1, terus kemudian beranjak ke I kurang dari sama dengan T. Iterasi. Ini I berarti input dari next. Jadi kita harus punya iterasi. Well, oh sorry. Ini benar 1 harusnya. Yang salah itu ini. Ini harusnya yang pertama itu bukan I-nya tapi ininya ya. Jadi kita benar, kita harus buatkan variabel iterasi berarti. Oke, terus kemudian ini iterasi kita awalnya dari 1 kurang dari I, terus kemudian di sini adalah iterasi. Oke, coba kita sip. Oh, kita clear. 4. 4. Mulainya dari yang keempat. Harusnya dia mulai dari yang ke... Oh, ini iterasi dong. Oke. Ini adalah iterasi. Kok isi? Oke. Sip, masukkan jumlah nilai mahasiswa. 4. Lebih salah. 4. 80, 20, 30. Berarti dia, oh ya, karena dia harusnya kurang dari sama dengan. Biar ada 4 data. 80 tambah 20, 130. Oke, benar ya. Jadi itu proses perulangannya atau proses mendapatkan nilainya. Oke. Jadi itu konsep iterasi yang pertama dengan menggunakan while. Terus kemudian kalau kita menggunakan, kalau kita mau tambahkan rata-rata juga bisa ya. Jadi dari sini misalkan dari double rata sama dengan total dibagi dengan iterasi. EI. Kok iterasi? Terus di sini sysout rata. Kita keluarkan rata-ratanya ya. Oke. Oke, terus kita masuk ke iterasi yang selanjutnya, yaitu menggunakan for. Oh ya, jadi di sini kita juga bisa menggunakan ini ya, kontrol program. Jadi misalkan kita mau menerima inputan dari user. Oke, jadi misalkan kita punya sebuah program, dia mengecek apakah kamu laki-laki atau kita membuat program. Nah, dia akan ngecek apakah jawabannya yes or no. Jadi kita punya masukkan input, masukkan jawaban. int jawaban. Karena dia jawabannya string, kita pakai itu.
Oke. Jawaban input next. Kan dia string next saja. Oke, jadi misalkan ini ya. File i1. Oke ya. Selama jawaban itu is n besar atau jawaban n kecil, jadi kita lakukan perulangan. Misalkan kita kasih tahu dia selamat datang dan selamat berbahagia. Terus kita tanya lagi, apakah informasi jelas? Kita terima inputan lagi, jawaban sama dengan input dot next. Nah, kalau selesai, is out. Terima kasih. Ini nggak sana. Bentar. Kita bilang misalkan jawaban di awal kita kasih dengan n. Oke, selamat datang. Guys. Oke, selamat datang dan selamat berbahagia. Oke ya. Terus, apakah informasi jelas? Ya, yes, dia akan masuk ke terima kasih. Tapi kalau dia misalkan no, nah dia akan masuk ke terima kasih. Harusnya dia masuk ke sini dong. Ntar kita pelan-pelan. Kenapa di sini? Selama jawabannya n atau n, dia akan melakukan perulangan. Oke.
Coba kita ganti tipenya jadi char. Terus kalau dia char berarti input dot next dot char. Oh, kok char free. Cara add kita pakai yang 0 aja. Terus yang ini while ketik 1 ya, karena dia char. Input next dot char add. Oke ya, jadi mau ya, dia melakukan pulangan. Oke, apakah informasi jelas? No, belum, no. Kalau dia sudah jelas, misalkan jelas atau yes itu, terima kasih. Ya, itu ya. Jadi konsep dari while dengan menggunakan dua buah variabel. Terus biasanya ini digunakan kalau ada program. Apakah Anda ingin mengulang aplikasi? Itu juga bisa digunakan ini. Oke. Next kita belajar tentang for. Ya, jadi kalau for jadi sama, ada tes inisialisasi, ada testing, ada. Nah, kalau si for itu sendiri kalian bisa lihat perbedaannya ya. Jadi ini yang while. Terus kalau for sama ada oke ya, langsung di dalam kurung awalnya. Jadi kita mau definisikan atau kita mau membuat inisialisasinya, nah itu ya, atau dimulainya dari kapan, misalkan int i sama dengan 0, jadi mulainya sama dengan 0, dipisahkan dengan titik koma, terus kemudian update-nya adalah berakhirnya kapan, i kurang dari sama dengan 10 gitu kan, terus kemudian i plus plus atau incrementnya. Kalau di sini kan dia jawabannya di sini. Nah, kalau yang tadi di iterasinya dilakukan di sini ya. Itu perbedaannya antara si apa namanya, di for dengan di while-nya. Oke ya. Nah, terus kemudian iterasinya sama, masukkan di sini sysout. Nah, perulangan ke sama. Jadi konsepnya sama ya. Oke, jadi tinggal kita running. Kita kerja dulu. Ini for kurang lebih 1. Oke, kita run lagi. Nah ya, jadi kuncinya adalah jadi ada for, terus kemudian saya mau gedein dulu gini, editornya saya mau gedein.
Oke ya, jadi for-nya dosa. Jadi itu konsep perulangan, ada for. Nah, terus kemudian kalau kalian berbicara tentang perulangan, jadi seperti biasa inisialisasinya, terus kemudian i kurang dari sama dengan 0 itu adalah kapan dia berakhirnya atau iterasinya, terus yang i plus plus itu adalah update, sama konsepnya ya. Jadi testingnya itu di i kurang dari sama dengan 10 ya, jadi itu testingnya. Oke, nah kalau seandainya di while atau do while, jadi berbeda dengan yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya itu adalah while, terus kemudian dia melakukan pengecekan, jadi testing, dia melakukan testingnya, terus kemudian dia melakukan eksekusi, terus kemudian baru dia melakukan update. Nah, update-nya di sini. Ya, jadi terus inisialisasinya di sini. Nah, kalau do while ya, jadi konsep di si do while itu, jadi kita mengenal 3 ya. Ada while, terus for. Sekarang kita mengenal do while. Jadi kalau do while itu do, jadi kita eksekusi dulu. Nah, jadi kita di atas tuh tetap ada gininya ya. Inisialisasinya tetap di atas. Oke, do this out. Perulangan ke. Nah, lalu dia mengecek file i kurang dari 10. Dia berangkatnya dengan menggunakan konsep perulangannya. Jadi yang ininya untuk update-nya di dalam sini. Oke ya. Jadi kalau kita running, oke ya, perulangan ke, nah ini kita belum tambahkan i. Nah, jadi seandainya i-nya kita buat sama dengan 0 atau i di sini sama dengan 0, maka dia akan melakukan perulangan dulu. Nah, sedangkan yang lainnya dia tidak akan melakukan perulangan. Tapi kalau si do while ini, dia akan melakukan perulangan terlebih dahulu, baru dia akan melakukan pengecekan. Tuh, kalau si for itu dia dari awal sudah didefinisikan. Kalau si while, dia di awal sudah melakukan pengecekan, baru dia melakukan penambahan di dalam prosesnya. Nah, itu perbedaan dari 3 jenis penggunaan dari iterasi atau iteration. Nah, dengan adanya do while atau dengan menggunakan konsep si do while ini, karena dia mengeksekusi bodinya terlebih dahulu, at least sekali, jadi minimal sekali dieksekusi. Jadi kita bisa memanfaatkan ini dengan membuat sebuah menu. Nah, misalkan kita punya menu di ATM ya. Jadi yang ini kita hapus dulu yang bagian atas. Oke, jadi kita punya input dari sebuah pilihan menu. Nah, jadi kita bisa misalkan nama menunya adalah welcome to
dan ekstra. Oke ya, jadi si while itu dia akan mengeksekusi dulu, baru dia akan melakukan pengecekan. Ya, jadi misalkan dia pertama kali masuk menu, nah baru kita pilih. Dan ini bisa kita kombinasikan dengan switch case ya. Jadi saat dia memilih satu apa, dua apa, tiga apa. Jadi kita bisa menginputkan atau memasukkan program ini dengan menggunakan switch case. Jadi di bawah ini, setelah dia memasukkan ini ya, dimasukkan ini, kita bisa lakukan switch di sini. Jadi misalkan kita lakukan switch ya.
Jadi switch. Nah, ini ada switch statement. Nah, jadi ada default dari switch case itu adalah switch, key-nya apa, nilai 1, terus kemudian nilainya apa, case-nya apa saja yang di dalam ini. Terus kemudian defaultnya kalau seandainya di luar case ini apa. Contoh misalkan kita pakai jawaban ya. Case jawaban. Kalau dia value-nya sama dengan 1, ya jadi kalau seandainya uh, si option itu atau ininya ya, nilainya itu adalah 1, dia ngapain? Nah, jadi misalkan kalau dia memilih 1, dia akan memunculkan out tarik uang, atau kalian bisa memasukkan perhitungan di dalamnya. Terus kemudian kalau dia case 2, jadi kalau dia case 2, nah, dia misalkan store uang. Case 3, dia misalkan transfer. Terus kalau dia defaultnya, nah, jadi dia tidak memilih dari 1, 2, dan 3. Silakan masukkan pilihan yang benar. Nah, tuh ya, jadi kalau ini masuk ke switch case. Jadi kalau kita running, sama jawaban, ini kita ganti dengan 0. Running. Oke ya, apa yang Anda harapkan hari ini? Misalkan dia mau 1, jadi dia tarik uang. Terus kemudian kita running lagi. Kalau dia milih 3 itu jadi dia transfer gitu ya. Jadi itu menggunakan konsep dual dengan menggunakan menu. Jadi tergantung dari kalian. Jadi misalkan di sini kalian tambahkan lagi program, silakan ketik Y untuk exit. Ditambahkan lagi algoritmanya bahwa si while ini mengeceknya apa? Mengeceknya kalau si user belum, sama dengan yang tadi ya. Si user belum memasukkan input, user belum Y atau Y besar. Nah, jadi kita akan melakukan perulangan lagi di sini. Jadi si user itu sendiri akan memasukkan di sini. Jadi misalkan jawabannya apa. Jadi di awal kita misalkan inisialisasikan bahwa jawaban itu adalah misalkan ya jawaban user, char user itu kita isi dengan Y. Jadi di awal itu kita isi dengan Y. While, nah ini cek lagi nih. While apa tadi namanya? While user ya. User sama dengan Y. User atau ya
Oke. Jadi selama user belum melakukan atau belum membuat pemberhentian di program, dia akan melakukan perulangan. Nah, kita di sini juga meminta dia memasukkan usernya lagi. Jadi kita copy. Apakah Ani ingin keluar? Dot next dot char kita coba running. 2. Apakah Anda ingin keluar? Silakan no. Kita clear dulu. Jadi dia akan berhenti kalau si user itu menginputkan di luar Y atau di luar Y kecil. Kita apakah Anda ingin mengulang? Oke. Kalau dia no, dia akan keluar. Kalau Y, dia akan mengulang. Misalkan kita run ya. Jadi dia tarik email. Apakah Anda ingin ulang? Kita pilih Y. Welcome 3 transfer. Apa Anda ingin mengulang? Y. Itu dia ulang lagi. Terus kita misalkan no. Programnya berhenti. Jadi gitu ya. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk menu dengan menggabungkan juga dengan switch case-nya. Oke ya. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan berbicara tentang metode. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Mudah-mudahan kalian memahami bagaimana membuat program di Java. Jadi tadi kita belajar tentang for, while, dan si do while. Jadi kalau for kita langsung definisikan, jadi kurung buka, eksekusinya di sini ya. Tuh, jadi yang pertama adalah iterasi atau inisialisasi, terus kemudian dia testingnya, terus kemudian objeknya. Terus kalau si while di atas ya, inisialisasi, baru while, update-nya, terus di dalamnya baru ada di sini testingnya, di sini update-nya. Nah, begitu juga di do while. Nah, kalau do dulu ya. Nah, biasanya di sini ada inisialisasi do. Nah, baru di sini dia melakukan di sini dia update dulu ya. Terus di sini dia melakukan testing. Tuh. Nah, jadi kalau dua itu dia minimal sekali dulu, baru dia melakukan pengecekan.
Oke ya, jadi itu pemahaman kita tentang iterasi. Oke, selamat mencoba dan silakan eksplor lebih banyak lagi konsep-konsep dari pemrograman, dan kalian bisa update kira-kira bisa kalian gabungkan dengan kemarin. Misalkan dia menu 1 dia melakukan perhitungan matematika, menu 2 kita melakukan perhitungan apa ya. Oke, terima kasih sudah bergabung dan sudah menonton video ini.